disekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah kajian kita sekitar 60 menit atau 1 jam. Kita nanti akan memberi kesempatan kepada Ustaz Fahmi memberikan materinya sekitar 45 menit dan insyaallah 15 menit terakhir kita akan ada sisi tanya jawab dan dilanjutkan dengan penutup. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Fahmi untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustaz. Terima kasih, Charles. Tes suara bagus suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kurang clear, kurang jelas. Apa ini Ustaz? Kurang kencang, kurang kencang. Kurang kencang? Iya. Punya anak alhamdulillah jelas. Oh, iya, suara antum jelas banget. Karena kurang jelas ya, apanya nih? Jelas itu, jelas. Jelas. Cukup ya? Cukup. Gua ngecek 100 kok volumenya udah pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarrafana bihadzal Qur'an alladzi nahtarimu walidaina wa bil walidaini ihsana. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabat pendengar IMSA di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita berbahagia bisa berkumpul sejenak thalibul ilm, menimba ilmu. Kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu karya monumental dari Imam Bukhari. Pertemuan kemarin, Jumat kemarin sudah kita bahas bagaimana Imam Bukhari, ya kehidupannya, gurunya luar biasa, Masya Allah. Sekarang kita masuk ke kitab khusus tentang etika, tentang akhlak, Adabul Mufrad. Baik, kita masuk ke bab pertama ya, bab pertama. Ini masih mukadimahnya. Masih kelihatan ya share ininya ya, slide-nya ya. Sengaja saya nggak pakai slide, tapi ini pakai buku aslinya. Biar kita bisa sama-sama baca. Baik. Ya. Nah, ini bab Allah Ta'ala wasainal insana biwalidayhi husna. Di bab yang pertama, jadi Imam Bukhari biasanya menulis bab itu ya dalam sebuah buku. Jadi bukan ini ya, apa namanya chapter, ya kalau bahasanya chapter ya. Ini bahasanya bab. Di bab dalam firman Allah Subhanahu wa taala wasainal insana biwalidayhi husna. Surat Al-Anfal ayat 29. Sahabat ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ambil matannya ya. Ini matannya. Qala sami'tu Abu Amr Asy-Syaibani yaqulu haddatsana sahibu hadzal dar. Jadi aku mendengar Abu Amr Syaibani berkata telah bercerita kepada kami pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini adalah Imam Abdullah bin Mas'ud. Ya. Qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla? Kemudian Rasulullah menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu tsumma ay. Kemudian apa lagi?
Kemudian Rasul menjawab, "Tsumma birrul walidain." Berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Qultu tsumma ai? Kemudian apa lagi? Qala tsumma al-jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, di sini Rasulullah SAW menjawab dengan bahasa, dengan jawaban yang berbeda, yaitu amal apa saja yang Allah cintai. Ada juga ya, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah SAW, amal apa aja yang paling afdol?" Jawabannya jihad. Ada lagi datang, "Ya Rasulullah SAW, amal apa aja yang afdol?" Rasulullah SAW melihat profiling bahwa hayat ummuk walidaik Hayyun, walidaik, apakah orang tuamu masih hidup? Ya Rasulullah SAW, orang tua masih hidup. Birrul walidaik. Jadi Rasulullah SAW menyebut dalam hadis ini bahwa amal yang paling cinta Allah Subhanahu wa taala sholat pada waktunya. Ya, kemudian bertanya lagi, birrul walidain, itu berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi Rasulullah SAW, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat bahwa status berbakti kepada orang tua itu sama dengan jihad fisabilillah. Ya, dengan jihad fisabilillah. Masya Allah. Ya, dengan sholat 5 waktu, sholat pada waktunya. Jadi akan kita lihat bagaimana salafus soleh itu berbakti kepada orang tua itu dahsyat. Kemudian hadis yang kedua, ya. Di sini qala haddatsana Ya'la bin Atha an abihi an Abdullah bin Umar qala ridho Rabb fi ridhol walid, wasakhatur Rabb fi sakhatil walid. Jadi keriduan Allah, keriduan Tuhan ada pada keriduan orang tua. Dan kemurkaan Allah ya, ada pada kemurkaan orang tua. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat hadis ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau kita ingin mendapatkan surga, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, ridho Allah itu yang kita cari. Ketika seseorang masuk ke surga, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inilah semua nikmatku sudah kuberikan. Adakah yang kalian inginkan lebih dari ini?" Kemudian para ahlul jannah, para penghuni surga itu menginginkan lagi ridho Allah, keridhaan Allah. Itu apa? Bisa melihat Allah Subhanahu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata ketika kita ingin masuk surga, dapatkan ridho Allah, maka ambillah ridho ya orang tua. Orang tua kalau sudah bahagia, orang tua kalau senang, masya Allah, surga terbuka besar. Dalam hadis lain dikatakan, roghma'an, celakalah. Ya, ketika Rasulullah SAW naik ke dalam, menaiki stage podium, ya, kemudian diantara salah satu message itu adalah celakalah seseorang yang dia punya orang tua tetapi dia tidak mendapatkan, ya, tidak bisa berbakti kepada orang tua dan tidak mendapatkan surganya. Kemudian bab selanjutnya, bab birrul bab berbakti kepada ibu. Datana Abu Asim, ya, an Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru qala ummuka qalat man abarru qala ummaka qalat qultu man abarru qalat ummaka qultu man abarru qala baka thumma al-aqrab. Jadi seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah SAW, siapa yang paling aku harus berbakti?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ummuka, ya, ibumu. Dan sini ummaka, ibumu. Bertanya lagi yang kedua. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Dan bertanya lagi yang ketiga, ya, ibumu. Kemudian pertanyaan yang keempat, siapa lagi yang harus aku berbuat baik? Bapakmu. Kemudian al-aqrab wal-aqrab atau fal-aqrab. Setelah bapakmu, maka juga berbaktilah kepada yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Maksudnya yang lebih dekat dengan orang tua kita, paman kita, bibi kita, gitu ya. Apalagi kalau ada kakek kita, itu lebih lagi. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini makna dari hadis ini adalah kalau ada
ya pelayanan yang harus didahulukan. Siapa? Ibu. Bukan berarti ini salah apa ya, misunderstanding, salah sangka. Jadi kalau umpamanya bapaknya sudah memerintahkan, sudah apa namanya punya pendapat, kemudian pendapat bapaknya jangan diambil, itu nggak benar juga. Ya. Jadi umpamanya dalam hal nikah, wali itu harus bapak, bukan ibu. Nah, terus kemudian juga masalah izin. Izin itu bapak, bukan berarti ketika ada dua pendapat yang berbeda, bapak ayahnya boleh ya kamu menikah dengan dia. Nah, ibunya jangan. Ibunya masih nggak terima juga, jangan. Akhirnya anaknya ya mendengarkan ibu. Gitu. Nah, yang mewalikan anaknya adalah bapak, khususnya buat perempuan ya. Bapak begitu. Kalau perempuan, kalau laki-laki nggak perwali. Jadi ini kalau masalah hak perwalian, kalau masalah hal seperti itu bapak gitu ya. Kemudian sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita karena waktu singkat ya, kita habisi aja hadis ini. Ada tanah Sa'id, nah kita ambil lah. Kita ambil apa namanya hadisnya? Ya, akhbaroni Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar ya an Ibnu Abbas annahu atahu rajulun faqala. Jadi cerita dari Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Oh, sungguhnya telah datang seseorang kepada Abdullah ya Ibnu Abbas, Syekh Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian ini khatibtul imra'atan. Ya, sungguhnya aku sudah meminang seorang wanita, fa'abat antan kihani. Kemudian wanita itu menolak saya. Begitu. Lamaran saya ditolak. Atau baha ghairi. Orang laki-laki kemudian meminang setelah saya. Ahbat antan kihau. Kemudian wanita itu senang, suka dengan laki-laki itu, siap untuk menikahi dengan laki-laki itu. Dan aku cemburu luar biasa. Fatal Tuhan, bunuh aja perempuan itu. Fahalli min taubah. Kemudian orang itu bertanya kepada Imam Ibnu Abbas, wahai Syekh, apakah saya ada jalan untuk bertobat karena saya sudah membunuh perempuan itu? Kemudian Imam Ibnu Abbas memberikan solusi. Ummuka hayya? Apakah ibumu itu masih hidup? Kemudian dia menjawab tidak, sudah meninggal wahai Imam. Qala tub ilallah azza wa jalla, bertobat kalau begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarrub ilaihi mastata'ta. Kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, semampu engkau. Kau harus tobat. Ya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ya fadhahabtu. Fadhahabtu fasaltu Ibnu Abbas. Ya. Maka aku mendatangi, aku bertanya kepada Imam Ibnu Abbas. Lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa wahai Syekh, wahai Imam Ibnu Abbas, kenapa ketika dia mau bertobat, kamu bertanya apakah ibunya masih hidup? Imam Ibnu Abbas kemudian menjawab, Inilah alamu amalan akrab ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Min birril walidah. Aku tidak tahu amal apa yang paling hebat, yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali adalah berbakti kepada orang. Jadi, taubat ini bisa selesai ketika dia berbakti kepada orang. Masa betul Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat ya. Imam Ibnu Abbas berpendapat, ini seorang sahabat, seorang faqih, seorang yang sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihhu fid din, wa'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah, fahamkanlah terhadap agama anak ini. Anak ini ajarkan agama Islam ini. Ya, faqihhu fid din, faqih, mengerti terhadap agamanya. Alimhu ta'wil, dan ajarkan anak ini ta'wil. Ta'wil ini adalah bagaimana ya berfatwa, bagaimana memberikan tafsiran. Jadi kata beliau Ibnu Abbas bahwa kalau ibunya masih hidup, maka dia harus berbakti kepada ibunya, selesai semua dosa-dosa besarnya. Bunuh adalah dosa besar.
ketika kita berbakti kepada orang tua, gimana berbakti dengan orang tua? Nah, bakti kepada orang tua itu banyak caranya, ya banyak cara. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bakti kepada orang tua itu salah satunya dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah dia seorang nomaden. Beliau seorang tabi'in. Beliau seorang tabi'in yang menurut ulama hadis, beliau adalah Afdal bin Sayyid Musayyib. Adalah seseorang yang lebih utama dari seorang tabi'in yang penghafal Quran, ahli tafsir, seorang kibar, seorang senior, seorang tabi'in yang top, yaitu Sayyid Musayyib. Jadi kata ulama, Uwais Al-Qarni ini lebih hebat daripada tabi'in Sayyid Musayyib. Dan lebih hebat juga daripada tabi'in Hasan Al-Basri yang sangat faqih, yang sangat ahli dengan tafsir-tafsir. Ini Uwais Al-Qarni. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW pernah suatu saat memberikan informasi, idza ja'akum amdadun min ahli Yaman. Kalau datang nanti kelompok minta bantuan dari Yaman, maka carilah yang bernama Uwais Al-Qarni. Begitu. Ya, dan mintakan doa dari Uwais Al-Qarni agar Allah mengampunimu. Jadi mintakan doa, wahai Uwais, doakan saya dong. Allah mengampuni saya, begitu ya. Nah, karena Uwais Al-Qarni doanya mustajab. Dapatin bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab radhiyallahu yang menjadi khalifah saat itu, itu mengingat-ingat pesan Rasulullah SAW. Ketika ada yang datang kafilah dari Yaman, beliau bertanya, "Afikum Uwais, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais?" Oh, enggak ada. Diam lagi. Nanti besoknya ketika ada yang datang, "Afikum Uwais, di antara kalian ada yang namanya Uwais?" Oh, enggak ada. Akhirnya Umar suatu kali bertanya lagi, "Afikum Uwais, di dalam kalian, di tengah-tengah kalian ada yang namanya Uwais?" Ada. Kemudian langsung dijumpai oleh Umar bin Khattab. Wah, padahal Umar bin Khattab senior. Umar bin Khattab adalah luar biasa, selalu mendampingi Rasulullah SAW. Bahkan beberapa pendapat Umar bin Khattab itu dilestarikan, dicatat dalam Al-Quran. Ketika jangan sholatkan Rasulullah SAW, orang munafik itu jangan sholatkan. Rasulullah SAW kemudian menyolatkan, pendapat Umar kemudian dibenarkan. Ketika pendapat Umar bin Khattab berbicara tentang tawanan perang Badar, pendapat Umar bin Khattab dibenarkan, direcord, dicatat di Al-Quran. Umar luar biasa. Tapi Umar begitu semangat untuk menemui Uwais dan meminta doa dari Uwais. Luar biasa. Ya, jika bertanya, wahai Uwais, doakan saya agar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Uwais kemudian mendoakan. Sebelumnya ditanya, anta Uwais, apakah kamu Uwais? Ya. Apakah kamu yang dulu punya penyakit belang di kulitmu sehingga Allah sembuhkan dan sisa masih ada satu belang di daerah perutmu, pusarmu, segede logam koin? Iya. Kemudian Umar bin Khattab minta doa dari Uwais. Kenapa? Ternyata Uwais orang yang berbakti kepada orang tuanya. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Uwais itu lebih baik derajatnya daripada Hasan Al-Basri rahimahullah, daripada Said bin Musayyab dan Umar yang dahsyat, yang mungkin kalau orang lihat sahabat minta doa dengan tabi'in, kan kayaknya makomnya kan lebih hebat sahabat Umar bin Khattab. Tapi Umar mengetahui keutamaan orang yang berbakti kepada orang. Kenapa? Karena Uwais terlalu serve, selalu membantu, selalu membuat orang tuanya bahagia. Jadi Uwais itu dia tidak punya rumah. Ibunya digendong-gendong. Ketika musim dingin, Uwais kemudian membuka bajunya dan menyelimuti ibunya, dan Uwais loncat-loncat supaya tidak dingin. Dan Uwais akhirnya loncat lari ke gunung, terus kemudian mencari kayu bakar, terus kemudian membuat api, memanaskan api untuk wudhu ibunya. Kemudian Uwais juga dekat-dekat api, bajunya dilekatkan kepada ibunda tercinta. Luar biasa. Nah ini
Berbakti kepada orang tua, hadis tadi, berarti bisa menghilangkan dosa besar, dosa membunuh. Ini menurut Imam Ibnu Abbas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang masih ada orang tuanya, berbaktilah. Ya dosa besar aja hilang ketika kita berbakti. Apalagi kita nggak punya dosa. Makom kita makin naik kalau kita bisa membahagiakan ibu. Kemudian hadis selanjutnya bab birrul ab, berbakti kepada ayah. Ini sama-sama ya. Jadi an Abi Hurairah taqala qila ya Rasulullah, dari Abu Hurairah yang berkata, yang bertanya, ya Rasulullah, man abar, siapa yang harus aku berikan kelebihan untuk berbakti? Ummaka, qala thumma man, qala ummaka, qala thumma man, qala ummaka, qala thumma man, qala abak. Jadi sama, 3 kali kepada ibu, kemudian kepada. Ini dalam hal pelayanan ya. Jadi kalau umpamanya sama manggil nih ibu dan bapak, ya ibu yang harus kita dahulukan. Kemudian ya, hatta rajulun Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang mendatangi Rasulullah SAW. Ini dari hadisnya Abu Hurairah. Cerita. Seseorang mendatangi Rasulullah SAW. Faqala ma ta'muruni? Apa yang engkau perintahkan kepada saya ya Rasulullah SAW? Qala birra ummi. Baktilah ya. Birra ya ummak. Berbaktilah kepada orang tuamu. Tsumma ada faqala, berbaktilah kepada ibumu. Ya, kemudian bertanya lagi, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian bertanya lagi yang keempat, berbaktilah kepada ayahmu. Kemudian bab selanjutnya, birru walidayhi wa in dzalama. Bakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya zalim, meskipun keduanya ada dosa, keduanya mungkin pandangan kita kurang. Tapi di sini wajib berbakti. Ya, jadi ini hadisnya ya, An Ibnu Abbas, dari Imam Ibnu Abbas. Qala, berkata, "Ma min muslimin lahu walidan musliman." Siapa saja seseorang memiliki orang tuanya yang muslim, yasbahu ilaihi ma muhtasiban illa fatahallahu lahu babain, yakni minal jannah. In kana wahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yardu anhu. Qila wa in zalama, qala wa in zalama. Masya Allah. Jadi siapa saja ya seseorang masih memiliki orang tua, kedua orang tua, kemudian dia selalu ikhlas untuk berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan 2 pintu, yaitu surga. Wa in kana wahidan, meskipun kita punya 1 orang tua ya, dan kita berbuat baik, kita juga dapat. In ghadaba ahaduhuma, ya, wa in aghdaba ahaduhuma. Sebaliknya, kalau salah seorang dari orang tua kita marah, jengkel, kesal, sedih, sampai menangis karena ya kesalahan kita atau ya Allah, maka yardallahu anhu hatta yardu anhu. Maka wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallah. Kalau orang tua atau salah satu dari mereka itu jengkel, marah, kesel, upset ya, maka Allah tidak akan ridho sampai orang tua itu ridho. Jadi harus dibaiki. Mohon maaf. Sampai benar-benar mohon maaf. Gila. Wa in dzalama. Ya. Ketika itu ditanya juga, wa in dzalama, meskipun keduanya itu dia dalam kondisi berdosa atau menzalim diri sendiri. Jadi dalam hal ini tidak ada orang tua yang salah. Ya umpamanya seseorang salah dengan katakanlah orang tua itu salah dengan kita, ya itu tidak ada apa namanya, tidak ada istilah seperti itu. Tetap orang tua yang benar, ya tetap orang tua yang benar. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jadi ada kisah itu Haywah, ya, seorang ulama yang terkenal.
Haywah bin Turiyah. Jadi beliau itu seorang ulama yang terkenal. Ilmunya itu dalam ilmunya. Ilmunya itu luar biasa. Ya, ilmunya itu dalam sehingga dia punya majelis ramai sekali. Gitu. Kemudian ketika beliau mulai mengajarkan ya, di dalam majelis, tiba-tiba ibunya keluar datang. Ya Haywah, teriak lagi ibunya. Nah ini kan ibunya zalim, gitu kan? Kelihatannya zalim. Ya Haywah, wahai Haywah, begitu. Kom ya Haywah, hei Haywah, berdiri sini, begitu. Pulang ke rumah, begitu. Ya, balik ke syairata ila dajjaj. Kasih makan itu ayam-ayam. Ayam-ayam udah terlambat, belum makan. Kasih makan. Di depan orang-orang. Dan Haywah ini adalah seorang ulama yang besar yang dihormati. Tapi Haywah diam. Dia tidak menolak. Ma, tunggu dulu. Saya lagi ngajar nih. Tunggu dulu. Aduh, ntar ayam. Enggak. Haywah kemudian langsung berdiri. Langsung meninggalkan. Minta maaf kepada majelisnya. Minta waktu sebentar. Ya, terus kemudian ya pulang ke rumahnya. Rumahnya juga gak jauh dari masjid. Pulang ke rumahnya, ngasih makan ayam. Karena ibunya menyuruh seperti itu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Luar biasa. Ya, jadi ngasih makan ayam. Menurut kita, ya, ngasih makan ayam sama ngasih ilmu. Belajar, memberikan pembelajaran. Itu kan luar biasa. Wansala katorikon yaltamisu fi ilman. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah-langkah menuju surga. Artinya itu kan di taman surga. Tidak marut min riyadil jannah. Apabila kalian melewati surga, taman surga, ya, maka segera atau optimal serius ketika bertanya pada Rasulullah SAW, apa itu yang disebut taman surga Rasulullah SAW? Hilaqat dzikr, majlis dzikr, majlis ilmu. Haywah itu sedang mengelola, sedang mengajarkan, sedang berada dalam majlis, ya, majlis ilmu taman surga. Tapi Haywah memberikan, ya, Haywah ini langsung taat kepada ibu, tanpa ada muka masam, ya begitu, tanpa ada, luar biasa. Nah ini, kemudian kita lanjut. Ya bab birrul walidai wa in dzalama. Oh ini udah ya. Birrul walidai. Ini udah. Terus kemudian babul layyinul kalam li walidai. Bab layyinul kalam. Kalam harus benar-benar, ya, benar-benar lembut, syahdu, santun, jangan apa namanya marah, jangan apa kekesalan dipanggil iya aduh ya Allah ya sih iya tapi ini nyakitin banget orang tua. Aduh. Nah ini ya, qala haddatsana Ziyad bin Makhraq qala haddatsani ya Taisalah bin Mayas qala, ya, nanti langsung aja ya, kuntu man najdat asabtu dhunuban la aroha illa minal kabair. ذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر. كنا 9 الاشراك بالله وقتل النسمة الفرار من الزحف وقذف المصنع وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحادي في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر تفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة. قلت أي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو علمت لها الكلام وأطعتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. Jadi seseorang ya berbicara ya kepada Umar. Jadi kami waktu itu di Najdat. Maka aku terkena dosa-dosa yang aku lihat kayaknya ini dosa besar. Sudah aku ceritakan kepada Abdullah bin Umar. Nah ini Abdullah bin Umar juga ya, seorang syekh yang luar biasa, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian dia bertanya, Abdullah bin Umar radhiyallahu, dia seorang sahabat, bertanya, mahia, apa itu? Qultu kada wa kada, dosaku melakukan ini wa ini. Kemudian ya Abdullah bin Umar mengatakan, oh itu bukan dosa besar, nggak disebut ya dosa itu. Itu bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, membunuh, lari dari perang,
memfitnah seorang mukmin berzina, terus kemudian makan harta anak yatim, terus kemudian berbuat dosa di masjid, terus kemudian mengolok-olok atau membuat orang tua menangis, mencucurkan air mata karena durhaka anaknya. Qala Ibnu Umar, kemudian berkatalah kepada saya Ibnu Umar, ya, mau nggak kamu diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Wahai ya Syekh, wallahi demi Allah, qala hayyun walidak, apakah orang tuamu, kedua orang tua masih hidup? Qultu indi ummi, saya masih punya ibu. Qala wallahi demi Allah, lau alintalah al-kalam, kalaulah kamu berbicara kepada ibumu itu lembut, layyin, itu lembut, menyenangkan, membuat ibumu tersenyum gitu ya, membuat ibumu bahagia, buat amtaha, dan kamu kasih makan ibu, beliin makanan, bawa gorengan. Kalau sekarang ini nggak ada gorengan ya. Kalau umpamanya kita punya ibu di Indonesia, kasihlah makanan, mak nih buat beli rendang sebulan, buat beli ayam bakar apalah yang ngetop-ngetop ya. Sebutin aja restoran yang ngetop-ngetop, restoran yang enak-enak. Nih mak, nih kasih duit, kreatif begitu. Ini pesannya Abdullah bin Umar. Kalau kamu bisa ngasih makan ibumu begitu ya. Jadi kita tulis nih di SMS, di WhatsApp, kita browsing nih umpamanya ya, kita browsing di Indonesia makanan apa aja sih yang terkenal, yang enak, terus kemudian harganya berapa, kita browsing, terus kemudian kita kasih duit ke ibu kita $100, mak ini buat makan nih mak, juga buat traktir umpamanya, buat ke paman, bibi dan sebagainya, ini cukuplah nih dalam seminggu ini $100 gitu ya untuk traktir gitu. Wah senang. Ibunya tersenyum, ibunya ketawa, kenapa bisa mentraktir adik-adiknya, atau mentraktir kakak-kakaknya, atau mentraktir keluarga dari ibunya, atau mentraktir tetangganya dengan dana duit dari kita. Allahu Akbar, terbuka besar pintu surga. Ya, kata Abdullah bin Umar, atau Farriq, ya, apakah mau jauh benar ya pintu neraka padamu, engkau dijauhkan dari pintu neraka dan dimasukkan ke dalam surga, berbicara santun kepada ibumu dan kasih makan ibumu. Biasa. Ya, kasih makan ibumu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cara menuju surga kalau ibu masih ada. Makanya Umar bin Khattab pernah ya, sungguh celaka orang kalau dia masih punya ibunya tapi tidak membawanya ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian ada hadis juga Abu Naim qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi wakhfid lahuma janahad dhulli rahmah. Ini surat la tamtani min syai'in ahabba. Jadi rendahkanlah egomu, rendahkanlah surat Al-Isra ini ya. Rendahkanlah egomu, perilakumu di depan orang tua. Artinya jangan tolak apa yang orang tua pingin. Orang tua nih teks kita, nah bagi duit dong, ada duit nggak? Berapa juta nih? Mama pengen ini. Jangan ditolak, ya. Jangan ditolak. Ini kisahnya Usamah ya. Kisahnya Usamah. Ketika Usamah saat itu di zamannya Utsman bin Affan itu ada korma mahal sekali. Harganya 1000 dirham. Ya, 1000 dirham. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Usamah saat itu tahu kurma 1000 dirham, kemudian Usamah suatu hari dilihat oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Kemudian dia manjat. Nah, ketika manjat itu ada dibuatlah ditebang-tebang sedikit biar bisa manjat ke atas. Naik ke atas korma, pohon korma itu, dan diambil ada jantungnya pohon korma seperti itu ya. Jantungnya pohon korma. Nah, ketika jantungnya pohon korma itu diambil, dipetik, otomatis
itu kurma itu akan mati, akan rusak, nggak hidup lagi, ya, nggak hidup lagi. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu ya orang-orang pada bertanya, wahai Usama, apa yang sudah kamu lakukan, wahai Usama? Seperti itu. Ya, jadi para sahabat-sahabatnya orang kampung itu kan melihat, Usama ini ngapain merusak kurma? Udah tau mahal, harganya 1000 dirham kurma itu ya. Kurma waktu itu mahal betul. Mahamal kala hada ya Usama. Apa yang membuatmu melakukan seperti itu ya Usama? Wa anta taron nakhlata qad balagat alfa dirham. Dan sungguh kamu udah tahu bahwa Usama bahwa pohon kurma ini ya harga itu mahal sampai 1000 dirham. Kenapa kamu rusak? Kamu ambil jantungnya, itu kan rusak, nggak berbuah lagi nanti. Macam-macam aja. Mungkin bahasa orang kampung. Gimana sih Usama? Tahu pohon mahal, kurma sekarang lagi mahal nih, 1000 dirham. Kenapa diambil pula, dipetik pula jantungnya? Jantung ada ya. Kurma itu enak sekali makan. Gitu. Terus apa kata Usama? Qala inna ummi sa'alatni. Sungguhnya ibuku itu minta jantung kurma itu. Wala tas'aluni syai'an. Ya, kamu nggak boleh dah ngelarang-larang, nggak boleh apa aja bertanya kepada saya macam-macam dan sebagainya. Aqdiru alaihi idza a'taituha. Dan aku bisa ngambil jantung itu untuk ibuku. Peduli apakah ini mahal, yang penting ibu saya tersenyum. Yang penting ibu saya bahagia. Apakah pohon ini mahal dan sebagainya. Allah Akbar. Usama tidak ada lagi argue. Ini pohon kurma ini mahal banget. Ya harganya mahal. Udah ya kita ini aja lah apel ya. Ya atau buah buah semangka aja deh. Atau nantilah kalau kurma udah pohon, sayang kalau kita ambil satu. Sahabat-sahabat ini Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in dolama, meskipun orang tua kita salah berpikir mungkin, atau orang tua kita mungkin agak-agak kampung, pikirannya nggak maju mungkin. Jangan sampai kita membahasakan, jangan sampai kita meminta ibu kita harus mengerti, mengikuti cara berpikir kita. Mana gimana sih, nggak mikir apa? Jangan begitu. Sama luar biasa. Saya mampu, saya bisa kasih ibu kita. Saya kasih ibu saya. Ya, meskipun ini mahal harganya, meskipun itu bakal mati kurmanya, tapi bisa. Ya, waqfid lahuma janahadul rahmah. Rendahkan ego kita. Nah, ini selanjutnya, babul jazaul walidain. Kalau disambung babu jazail walidain. Bab berbakti atau jaza. Ya, jaza itu memberikan jaza reward ya, kepada orang tua. Pahalanya orang tua, pahalanya orang tua. Jadi di sini an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi walidu illa ayajidahu mamlukan fastarihi fayantikuhu fayatakihu. Jadi seseorang tidak akan mendapatkan pahala dari orang tuanya kecuali illa ayyajidahu mamlukan, kecuali ya dia mendapatkan orang tuanya tuh mamluk yang sedang diperbudak itu, terus kemudian fayastari dia beli ya fayantikuh ya kemudian dia bebaskan. Jadi sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini masalah membebaskan orang tua atau ya membelikan orang tua. Bisa saja kita memberikan orang tua apa saja lah. Ya. Nah ini ya. Kemudian ada hadis lain dikatakan sami'tu abi yuhadditsu annahu syahida Ibnu Umar. Jadi aku mendengar ayahku yang menceritakan bahwa dia melihat Ibnu Umar. Wa rajulun, dan ada seseorang ya yumani yatufu bil bait. Dia bertawaf di Ka'bah, kemudian dia mengungkapkan syair.
Ya, dia katakan nih, inilah ba'iruhal mudallal. Sesungguhnya aku ini adalah kuda tunggangan ibu saya. In ya ud'irtu rikubuha rikabuha lam ud'ar. Kalau ibu saya sudah memerintahkan, sudah menunggang saya, maka saya tidak lagi bisa menolak. Saya terus menggendong ibu saya. Jadi dia selalu menggendong ibunya, ya, menggendong ibunya terus-menerus sampai tawaf, datang dari negeri jauh, ya. Nah, gendong ibunya dari jauh, ya, dari negerinya. Yang lebih ini sepertinya di Yaman, ya, dari Yaman juga nih. Kemudian berbicaralah, bertanya kepada Abdullah bin Umar. Tsumma qala, ya Ibnu Umar, atroni zaituha qala. Ya, zaituha qala. Hai Umar, benar, bagaimana pendapatmu? Apakah saya sudah terbalaskan? Apakah saya sudah terbalaskan? Qala la. Imam Ibnu Umar mengatakan tidak. Wala bizafrah wahidah. Atau bahasa lain biwajdah. Tidak. Meskipun satu erangan sakitnya ibumu ketika melahirkan. Kan ketika melahirkan tuh luar biasa. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihatlah istri kita melahirkan, ya Allah. Apalagi ketika cenat-cenut itu sampai ada yang 12 jam cenat-cenutnya mau melahirkan, itu kirain udah melahirkan, ternyata masih nunggu, sakit begitu kan. Masih apa bahasanya, baru pembukaan, kata dokter, baru pembukaan sekian gitu, masih nunggu lagi 3 jam cenat-cenut. Nah, ini kata Ibnu Umar, satu kali cenat-cenut, ya, kesakitan yang dialami ibumu ketika melahirkan itu belum bisa dibalas sama, ya, usahamu menggendong ibumu terus-menerus. Allah, belum bisa dibalas. Satu kali erangan sakitnya ibu kita itu tidak bisa di. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dahsyatnya ibu kita yang sudah melahirkan itu, masya Allah, nggak ada balasannya yang bisa dibayar itu. Makanya kemarin tuh saya sedih sekali, nangis sekali, ya. Itu ada seseorang yang menuntut ibu, ini viral, ya, udah viral nih. Seseorang baru-baru ini, seseorang menuntut ibunya sampai masuk penjara gara-gara ibunya ngambil motornya dengan harga 11 juta. Bagusnya, ya, kepala kepolisian itu langsung ngasih nasihat dengan berapi-api, marah sampai mungkin mencucur air mata. Dia katakan, ya, kalau kamu mau masuk ke penjara ibumu, saya bayarin 11 juta. Nih, saya kasih 11 juta, tapi sekarang juga kamu harus sujud minta maaf sama ibumu. Si anak ini masih gengsi juga, sujud juga. Kenapa? Ya, padahal si polisinya bilang, nih 11 juta nih ada ATM saya nih, 11 juta, saya bayarin kamu. Motornya saya ganti, tapi kamu sujud dengan ibumu. Masih punya ibu. Ibu masih di depan mata, sementara orang lain tidak punya ibu, jauh dari ibunya. Ibunya nangis, ya Allah. Ibunya tuh nggak tahan, air matanya keluar terus, ya Allah. Anaknya ini menuntut ibunya masuk penjara. Seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini anak durhaka betul. Ya, ini aja seorang, ya, tabi'in, ya, dia berjumpa dengan sahabat radhiyallahu anhu. Ini kan tabi'in berarti, ya, seseorang yang berjumpa dengan Ibnu Umar, seorang sahabat namanya tabi'in. Wahai Ibnu Umar, aku ini menjadi tunggangannya, aku ini selalu menggendong ibu saya kemana-mana, aku gendong kemana-mana, gitu ya. Apakah aku sudah bisa membantunya? Belum bisa. Satu erangan teriakan ibumu aja belum bisa dibalas. Allah. Haddatsani Lais qala haddatsani Khalid bin Zaid an Sa'id ibnu Abi Hilal an Abi Hazim bi Murrah maula Aqil anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan kana yakunu bidil Hulaifah kanat ummuhu fi baiti wa huwa fi qala fa idza arada yakhruja waqafa ala babiha faqala assalamu alayka ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh fatakul wa alayka ya bunay wa rahmatullahi wa barakatuh fayaqulu rahimakallahu kama rabbaitani saghiran fataqul rahimakallahu kama yang barartani kabiran thumma idza arada ay yadkhula sana mithla. Allah, ini Abu Hurairah.
Abu Hurairah ini memberikan pelajaran kepada kita. Jadi Abu Hurairah setiap datang ke rumahnya, dia pasti teriak, ya pasti teriak. Apalagi kalau melihat ibunya depan rumah, ibunya juga suka menanti-nanti ya Abu Hurairah. Nah Abu Hurairah ketika masih kendaraan langsung turun, langsung teriak, ya ummata, assalamualaikum wahai ummi yang tercinta, wahai ibunda yang tercinta, warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya, semoga Allah memberikan rahmat sayang kepadamu ya Allah. Fatakul, ibunya menjawab, wa'alaika ya bunayya. Dan juga salam kepadamu wahai anakku, warahmatullahi wabarakatuh. Dan Abu Hurairah menjawab lagi, rahimakallahu kama rabbaitani shaghira. Ya Allah, semoga Allah memberikan sayangnya kepadamu ya ibu. Ibu engkau disayangi sama Allah karena ibu sudah mendidik saya waktu masih kecil begitu. Kemudian ibunya menjawab lagi, rahimakallahu kama barartani kabiran. Semoga Allah menyayangi kamu wahai nak karena kau sudah berbuat baik kepada. Tsumma idza arada ayyadkhula sun'a mithla. Tiap Abu Hurairah yang mau masuk ke pintu itu selalu melakukan ini. Wahai mama cinta, mama yang paling manis. Nah, jadi buatlah ibu itu kata-kata yang indah. Paling disukai oleh malaikat. Ini bahasanya begitu aja. Sayang banget sama ibu. Sudah mendidik saya. Ini pekerjaan Abu Hurairah seperti ini. Nah, jadi kita ikuti Abu Hurairah. Kemudian ja'a rajulan dari Abdullah bin Umar ya. Qala ja'a rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'ala al-hijrah. Taraka abawaihi yabkiyani faqala irji' ilaihima wadhakhuma kama abakaitahuma. Jadi seseorang sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW, dia ingin ikut hijrah. Kemudian bercerita, ya Rasulullah SAW, saya ingin hijrah, tapi saya tinggalkan ayah saya menangis. Rasulullah SAW melarang, irji, pulang. Kembali kepada orang tuamu. Dan buat orang tuamu tertawa, sebagaimana engkau sudah menyakiti, sudah membuat orang tuamu tersedih-sedih menangis. Jadi ini luar biasa. Tak boleh membuat air mata orang tuanya ya keluar. Ini ada juga kisah sahabat ya yang menarik. Ketika itu beliau itu biasa ya sangat mencintai orang tuanya. Gitu. Jadi ini cucunya Rasulullah SAW, cicitnya Rasulullah, cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya Zainal Abidin ya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi namanya Zainal Abidin. Nah, ketika itu ya beliau itu ditanya oleh seseorang. Ya, kana katsirul birril ummi. Jadi terkenal itu Zainal Abidin itu orang yang sangat berbakti, sangat baik dengan orang tua. Ya, kemudian ya Zainal Abidin ini ditanya sama orang-orang ya. Innaka min abarril nas. Sungguhnya engkau ini orang yang sangat berbakti kepada ibumu ya bi ummika walasna naraka ta'kulu ya ma'aha fi safha, tapi kami nggak pernah ngelihat kamu makan berdua ya dengan ibumu. Jadi itu gambaran saat itu makan berdua satu piring itu adalah gambaran orang yang paling baik dengan orang tua ya. Jadi Bapak ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu kita masih di depan kita ya suapin atau satu piring itu bagus banget. Tapi ini Zainal Abidin tidak mau makan satu piring. Ya, nah ini ditanya sama orang kampung, kenapa? Kamu kan orang yang paling berbakti kepada orang tuamu. Kenapa nggak mau makan satu piring? Begitu. Kemudian beliau menjawab, akhafu an tasbiqo yadi ila ma sabaqat ilai ainuha. Saya khawatir tangan saya ini terlalu cepat mencaplok makanan yang sudah dilirik sama ibu saya. Kemudian saya makan. Allah. Jadi Zainal Abidin khawatir nanti ketika mau makan ngambil udang gitu, ibunya tangannya nih udah mau ngambil udang itu gitu, terus kemudian kecaplok ya. Nah saya khawatir nanti itu yang membuat ibu saya sedih. Ya udangnya tinggal satunya diambil lagi bocah gitu. Kan ada ya orang ibu begitu, tapi ibu biasanya mendahulukan anaknya gitu. Tapi anak ini sudah berbakti ya Zainal Abidin sebagai
cicitnya Rasulullah SAW begitu. Saya nggak mau tangan saya ini terlalu cepat karena perut lapar, gitu kan. Saya ambil yang ini, ternyata ibu saya sudah melirik yang itu. Ya, akhirnya saya makan. Ya Allah, ya Rabbi. Artinya, harus punya sensitivitas. Harus punya ya trik-trik bagaimana ibu kita bahagia. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita punya istri ya, ini juga harus ada sense. Jika umpamanya ya kita secara nggak langsung ngasih tempat duduk kita kepada istri kita duluan, itu jangan. Kalau bisa tarik kursi, kasih tempat duduk pada ibu kita, ambil piring, kasih ibu kita. Nah, mungkin kita nggak ada sense, kita kasih dulu kepada kepada istri kita atau kepada anak kita. Itu kalau ibu itu sedih, aduh, jangan. Buat kreativitas, ya, buat kreativitas yang baik sekali. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Terus kemudian, ya hadisnya masih banyak kan ya. Oke. Oke. Ini bab hukukul walidain, saya ambil aja. Ya, bab durhaka kepada orang tua. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku tunjukkan dosa-dosa besar? Ya, kemudian Rasulullah SAW bertanya 3 kali. Ya Rasulullah SAW, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berbicara atau bersaksi palsu. Ya, nah ini durhaka kepada Allah, kepada orang tua itu adalah dosa. Terus juga Allah Subhanahu melaknat siapa saja yang sudah menyakiti, melaknat orang tuanya. Ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang menyakiti orang tuanya, ya dilaknat Allah, begitu ya, dilaknat Allah Subhanahu. Ya, ini hadisnya ya. Terus kemudian juga kita ngebut dikit lah ya, ya bir walidai malam yakun ma'siyah. Ya berbuat baik kepada orang tua selama itu tidak ada kemaksiatan. Jadi kalau ada orang tua yang menyuruh kita, kita harus terima, harus serve, harus dengar selama perintahnya itu tidak ada maksiat. Gitu. Terus kita ngebut lagi, ya man adraka walidayhi falam yadkhulul jannah. Siapa yang punya atau tahu atau ada orang tua, dia punya orang tua tetapi tidak membuatnya masuk surga. Rogimaan, ya sungguh celaka, sungguh hancur dia. Siapa Rasulullah SAW? Man adraka walidayhi indal kibar au ahaduhuma padakhalan nar. Dia punya orang tua, tapi orang tuanya itu sudah tua, sudah jompo, tapi dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya, maka dia masuk neraka, hancur dia. Nah ini juga pesan Rasulullah SAW. Ini karena waktu tidak mau habis nih, saya ngebut nih. Man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Siapa yang melakukan berbakti kepada orang tuanya, maka berbahagialah dia. Allah akan tambahkan umurnya. Bahkan umurnya, rezekinya berkah, pahalanya banyak. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu, bagaimana kalau punya orang tua walid yang musyrik? Ya, kalau punya musyrik, kita masih juga bisa berbuat baik pada mereka. Tapi kalau mereka ya meminta kita untuk berbuat musyrik, jangan diiyakan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. La yasubbu walidayhi. Jangan mencaci kedua orang. Enggak boleh mencaci orang tua. Qala yastamu rajul fa yastamu abahu wa ummuhu. Jadi minal kabairi ayastamu rajul walidayhi. Ya, seseorang punya dosa besar kalau dia menghina orang tuanya. Bagaimana mungkin ada anak menghina orang tuanya? Yastamu rajul fa yastamu abahu wa ummuhu. Ya, jadi seseorang menghina dan dia menghina orang. Dan juga kalau orang menghina orang lain, orang tua lain, berarti dia juga menghina orang tua. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan pertanyaan ya. Ya ada waktu 15 menit lah ya. Silakan. Waalaikumsalam.
Ya, jazakumullah ya Ustaz, Masya Allah, luar biasa ini. Sahabat IMSA, tadi sudah dijelaskan dengan sangat oleh Ustaz Fahmi Subir, bagaimana berbakti kepada orang tua itu mempunyai manfaat yang sangat besar. Bahkan di saat yang sama, ketika kita durhaka kepada orang tua juga mempunyai dampak yang sangat luar biasa juga. Disebutkan tadi kisah-kisah tentang Uwais bin Al-Qarni yang bukan sahabat tapi mempunyai keutamaan, sehingga sahabat Umar radhiyallahu an diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta doa khusus kepada beliau. Dan ternyata di balik itu semua, Uwais Al-Qarni adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Contoh-contoh lain tadi Ustadz sudah sampaikan. Bahkan ada seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika ibunya seorang yang non-muslim, dia meminta Sa'ad bin Waqqas untuk keluar dari Islam, tapi dia tetap tidak mengikuti perintah ibunya. Di saat yang sama, Sa'ad bin Abi Waqqas sangat berbakti dan mencintai ibunya dengan apa adanya. Sehingga Allah mengabadikan kisah ini di surah Al-Luqman ya Ustaz ya, ayat 15. Ketika Allah menyebutkan di situ, jangan sampai kamu keluar dari Islam menyekutukan aku, tapi pergaulilah mereka dengan baik dunia. Bahkan Rasulullah mengatakan seorang ahli surga akan melewati. Ketika pada seorang sahabat semuanya melihat, ternyata Sa'ad bin Waqqas melewati. Rahasia dari Sa'ad bin Waqqas adalah dia berbakti kepada ibunya. Masya Allah, luar biasa ini. Ustadz, ini ada setidaknya 4 pertanyaan Ustadz. Yep. Yang pertama dari hamba Allah. Yang pertama ini. Bagaimana jika ini masalah taktis Ustaz ya. Jadi kita biasa di Amerika ini kadang-kadang kita tidak bisa pulang ke Indonesia karena banyak hal. Nah, ibunya ini minta pulang dan tidak bisa diajak ngomong. Pokoknya ibunya harus pulang. Ngetitik gitu. Sementara anak ini punya istri di sini Ustaz. Punya tanggungan. Nah, bagaimana nih Ustaz harus bersikap? Apakah anak laki-laki ini harus pulang ke Indonesia, ibunya tidak mau diajak ngomong, sementara ya itulah dia punya tanggung di sini. Fadhol Ustaz. Ya. Oh, kalau udah pulang nggak bisa balik lagi kemari gitu ya? Nggak bisa balik Ustaz, dan nggak bisa nafkahi anak istrinya. Ya, memang ini kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala ya menunjuk atau memberikan kesempatan yang emas kepada kita. Jadi sahabat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat kisah-kisah semangat dari tabi'in gitu ya, bahkan dari hadis tadi ya, jangan sampai membuat orang tua ibu kita meleleh air matanya karena. Jadi kalau melihat dari hadis-hadis tadi yang disampaikan, ya lebih baik pulang. Kalau seandainya mungkin masih bisa dikomunikasikan dengan baik kepada ibu dan ibu mengerti, itu alhamdulillah. Kalau ibu tidak ngomong lagi, waduh ngeri banget kalau ibu sudah nggak mau ngomong, sudah nggak mau bicara begitu ya. Itu nanti tertutup itu. Jadi maksudnya begini. Ya, kalau tadi dijelaskan ya bahwa keberkahan itu jangankan itu. Tadi dalam hadis katakan bahwa siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ridhoinya dan berikan umur panjang. Nah, umur panjang itu dalam riwayat dikatakan bisa jadi umur panjang itu penuh dengan keberkahan. Juru banget itu. Ya, penuh dengan keberkahan. Artinya, ketika seseorang berbakti kepada ibunya, terus kemudian umur jadi panjang, lebih berkah, mendapat berkahan. Berkahan itu artinya bisa jadi ya rezekinya anak-anaknya jadi cerdas, anak-anaknya jadi penghafal Quran, anaknya berbakti juga kepada orang tuanya, begitu ya. Itu keberkahan. Nah, jadi itu tadi. Kalau ibunya sudah nggak mau bicara, ya Allah, begitu ya. Itu kayaknya udah coba ini lagi dikomunikasikan. Kalau benar-benar nggak mau bicara dan ibunya nggak mau, Allah Akbar, itu sebaiknya pulang ya, sebelum menyesal menurut saya. Gitu. Kenapa? Itu tadi. Ya hadis-hadisnya banyak sekali tadi disebut begitu ya. Meskipun ada istri orang anak di di negeri ini, terus kemudian ya bisa lah
mungkin kita bisa cari duit sebanyak-banyaknya, mungkin pulang. Atau kita punya strategi, kita mungkin kalau mau, gitu tadi, anak-anak udah besar, sekolah di sini, kita pulang, kita biayain atau apalah. Ya, yang mana yang penting ibunya ini coba dini dulu, ya. Karena banyak tadi kisah-kisah ya, bagaimana tadi Zainal Abidin itu nggak mau ibunya ngelirik, dia ngambil duluan gitu ya. Seperti itu. Sampai kurma pun Usamah ya, sampai diambil meskipun ya kurma. Jadi kata-kata ini kata pendapat dari apa dan nasihat dari Usamah tadi, wana akdir, saya bisa lakukan, saya lakukan. Maka atau itu hak, saya bisa kasih ibu saya. Selama saya bisa lakukan itu, begitu untuk ibu. Walalam, ini menurut saya. Jadi kalau bisa komunikasikan. Tapi kalau ibu udah menutup diri, nggak mau ngomong lagi, Allah Akbar, jangan sampai terbetul sampai berdoa. Allah alam sab ya. Ya, Masya Allah, Insya Allah jelas ya buat penanya, mudah-mudahan terjawab. Ini Ustadz, biasa ya, pertanyaan kedua. Biasanya kalau kita sudah dewasa gini, kadang-kadang kita sadar Ustadz ya. Nyata, wah dulu saya sering berdosa nih sama ibu, sama orang tua ya. Dan baru sadarnya kita sudah di sini gitu kan. Kadang-kadang udah telat, orang tua kita sudah meninggal. Nah ini pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara meminta maaf kepada orang tua yang kita sekarang sudah mengakui dan merasa bahwa dulunya kita sering berbuat dosa? Oke. Nah ternyata orang tua kita sudah meninggal, kita merasa berdosa dan sebagainya. Bagaimana kita berbuat? Masih bisa. Yang pertama, banyak-banyak sedekah. Sedekah atas nama orang tua. Nah itu hadisnya sahih gitu. Ya hadis sahih. Jadi umpamanya kita sekarang kurban. Apa boleh kurban atas nama orang tua. Itu boleh. Ya sedekah atas nama orang tua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kalau ada beban-beban atau tanggung jawab orang tua, itu kita ambil take care. Umpamanya gini. Orang tua kita itu dulu mengayomi anak-anaknya. Mungkin anaknya kita yang paling besar. Ada adik-adik kita yang masih kecil. Nah itu kita ambil take care. Oh saya yang merawat adik-adik saya. Saya membiayai pendidikannya. Itu berarti sudah berbuat bakti kepada orang. Ya karena dalam hadis dikatakan bahwa ya anakmu itulah hasil usahamu. Jadi apa yang kita hasilkan nih, harta yang kita hasilkan itu sebenarnya milik orang tua. Nah dia. Terus jadi yang ketiga, ketika kita tahu orang tua kita ternyata masih punya keluarga besar, punya kakaknya, ya, punya artinya paman kita atau bibi kita atau punya adiknya gitu. Nah itu kita berbuat baik, berbakti kepada mereka. Itu sama saja kita berbakti kepada orang tua. Gitu. Jadi kenapa? Karena ya atas nama orang tua ya kita bisa membantu mereka. Makanya nanti ada hadis sebenarnya belum selesai ya, bahwa kita harus tahu betul nama-nama kerabat-kerabat orang tua kita dan kita ya lakukan kebaikan-kebaikan pada mereka. Umpamanya teman-teman ayah kita siapa, teman-teman ibu kita siapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian kita kasih sedekah, kita kasih dana, kita kasih, Masya Allah. Itu luar biasa, sama saja kita berbakti kepada orang. Allah misalnya. Masya Allah, sedekah Ustaz ya, atas nama ibu atau ayah. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini juga Anda coba merekonstruksi pertanyaannya. Jadi ceritanya begini Ustaz. Ada seorang anak, dia lahir dari seorang ayah, dari perhubungan ayah dan ibu. Kemudian kalau Anda tangkap dari pertanyaannya, dia cerai. Kemudian ibu ini nikah lagi, dan tentu dia sebagai ayah tiri gitu ya. Nah kemudian anak ini dibesarkan oleh ayah tiri dan ibu kandungnya sampai dia sukses dalam hubungan dunia. Suatu saat ketika ayah tiri ini menghubungi si anak karena sudah terjatuh miskin gitu ya, minta dinafkahi. Akhirnya si anak bersedia. Lama-kelamaan karena kondisi COVID sekarang Ustaz, berarti ini sekarang terjadi. Beliau sudah tidak mempunyai penghasilan lebih sehingga tabungannya masih ada tapi tidak bisa mencukupi untuk membiayai 3 orang, istilahnya seperti itu. Hanya si anak ini memilih untuk membiayai ayah tirinya dan ibunya. Apakah perbuatan anak ini sudah benar atau gimana? Apa dulu Ustaz? Masih ada ayah kandungnya ya? Masih ada ayah kandung, ayah tiri dan ibu kandung. Jadi
ayah kandung, ibu kandung, ya ayah tiri, ya seperti itu harus kita berbuat baik, berbakti gitu ya, terutama yang kandung gitu ya, seperti itu. Jadi ibu kandung harus kita berbakti kepada beliau, ayah tiri juga kita berbakti juga kepada ayah kandung juga ya kita berbakti. Jadi kalau bisa kita insaf proporsional. Kemudian kalau umpamanya kondisi COVID-19 kita tidak punya lagi tabungan untuk memberikan kepada mereka, ya mungkin dengan komunikasi yang baik umpamanya ya, komunikasi yang lain tadi, lain itu maksudnya yang lembut, mohon maaf ini kita nggak ada kerjaan, nggak apa sebagainya gitu ya, itu artinya insya Allah orang tua itu paham, ya. Jangan sampai bahasanya itu bahasa bahasanya itu waqfid janahaka minadh-dhul gitu ya, bahasanya itu kita harus rendahkanlah bahasa kita, perangai kita, jadi mereka paham gitu. Jadi udah benar itu dengan ibu kandungnya dan ayah tiri, tapi ayah kandungnya juga dikasih juga, diperhatikan juga. Kenapa? Ya berarti dia punya punya pintu lain ayah tiri. Itu ayah tiri juga kalau sama kan derajatnya dengan ayah kandung juga, karena ibu kita senang ketika ya ayah tiri kita itu juga merangkap posisinya juga ayah. Jadi itu ya, kita berbakti kepada mereka gitu. Insya Allah. Masya Allah, ini makin banyak pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini Ustaz ada kisah ini juga sekaligus pertanyaan. Jadi ini intinya ini merasa tidak diperhatikan jadi dia ada seorang keluarga dan punya anak. Nah, ada satu orang anak, dia nih suka merepotkan orang tuanya, Ustaz. Sampai orang tuanya ini terlilit hutang karena kenakalan dia. Bahkan sampai dia menikah dan punya 4 orang anak, si anak ini sama orang tuanya masih suka berbuat tidak baik gitu kan, menyusahkan dalam sisi ekonomi. Nah, sementara anak yang satunya ini yang baik ini, menurut pertanyaan ini, dia selalu ngirim uang. Nah, ketika anak yang sering ngirim uang tapi tidak pernah merepotkan orang tuanya, kadang-kadang salah ngomong, Ustaz. Nah, salah ngomong dimarahinnya betul-betul gitu. Sementara anak yang tadi berbuat tidak baik sama beliau, walaupun dia suka bikin salah, tapi nggak pernah dimarahin, dimaklumi gitu. Jadi anak yang sering ngasih uang ini merasa dianak tirikan. Nah, bagaimana ini Ustaz? Apakah ibu orang tua ini dalam hal ini, karena tadi Ustaz menyebutkan orang tua tidak pernah salah, apakah dalam hal ini orang tua ini dianggap salah atau tidak? Ya. Terhadap silakan Ustaz. Baik. Ya, dalam hal ini kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ya, ridha Allah itu ada ketika orang tua kita ridho, senang. Kita jadi memang dealing with emosi kita juga ya. Jadi kadang-kadang kita terbangkit terpicu juga. Waduh, saya jadi anak tiri kayaknya nih. Kok nggak adil nih. Itu diparkir dulu aja emosi seperti itu. Yang penting kita dapat ridho. Yang penting orang tua kita suka. Jangan kan gitu ya. Ini ada seorang sahabat, seorang ulama yang bernama Ahmas. Beliau itu ketika ya rumahnya kan ya kecil lah. Ada kalajengking gitu, ada lubang gitu. Ada kalajengking, entah di rumah, entah di mana, pokoknya diceritakan itu ada kalajengking, lubang kalajengking, keluar gitu kan. Wah, kaget dia, waduh, ada kalajengking nih, nanti jangan-jangan ibu saya takut tersakiti. Akhirnya kejar kalajengking itu, masuk ke dalam lubang. Akhirnya apa? Tangannya dia masukin ke dalam lubang. Ya disantok lah sama kalajengking. Orang-orang juga ketika tahu, lah ngapain kamu tangan kok dimasukin dalam? Ada alasan. Apa alasannya? Alasannya begitu. Biar kalajengking itu tidak nyantok, tidak gigit ibu saya. Jadi kalau kalajengking udah gigit, dia biasanya lari pergi gitu. Tapi kalau belum gigit dia masih penasaran, masih nyari juga, masih nyerang. Itu. Jadi dia kreatif, jangan sampai ibunya tersakiti. Nggak apa-apa saya. Jadi kalau kita bandingkan ya itu masih biasa lah kita sakit hati dengan ibu. Nggak usah ditampakkan wajah kita kesel apa. Ini aja mau kalau digigit kalajengking demi ibunya. Penting ibunya jangan tersakiti. Ibunya. Nah, anggap aja ini kalajengking yang kita punya gitu ya. Ketika umpamanya di rumah, loh kenapa adek saya kok disayang banget, kalau dia durhaka, dan marahin, saya dimarahin.
Anggap aja ini tangan kita ini dipatok sama kelingking. Itu yang penting ibu kita bahagia dengan kita. Ibu kita suka tertawa dengan kita. Anggap aja kalajengking. Itu nggak sesakit ya kalajengking asli gitu ya. Allah misal. Masya Allah, luar biasa. Jadi mengejar ridho itu memang tidak mudah, Ustaz ya. Betul. Masa kita mau ke surga dengan enak-enak, susah. Masya Allah. Ya, kepada sahabat-sahabat IMSA yang ingin menyalurkan kurbannya, silakan dikirimkan melalui IMSA di kurban.imsacare.us. Insyaallah kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga terpercaya yang sudah kami lakukan bertahun-tahun. Sekali lagi silakan kalau ingin menyalurkan kurbannya di IMSAcare, IMSA ya, kurban.imsacare.us. Insyaallah. Selanjutnya ini pertanyaan Ustaz dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaannya lumayan ini singkat. Bagaimana berbakti kepada orang tua sementara waktu meninggal beliau masih belum bersyahadat? Tafadhol Ustaz. Sementara waktu meninggal beliau masih belum menjadi muslim ya. Jadi kita bisa berbakti kepada orang tua dalam hal-hal keduniaan. Tapi masalah akhirat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah akhirat kepada Allah dengan dengan orang tuanya. Ya, kita bisa berbakti ya tadi umpamanya ibu kita punya punya kerabat, ya, punya keluarga, kita punya paman, meskipun non muslim, kita bisa terus memberikan kebaikan kepada mereka. Itu kita berbakti kepada orang tua. Artinya kita dapat pahala dari Allah. Ya, pahala berbakti orang tua. Adapun masalah ibu atau orang tua yang sudah wafat sebelum muslim, Allah Akbar, ini berat nih. Ya, berat karena ini adalah masalah akidah. Ya, kalau untuk memintakan ampun kepada orang yang non muslim meskipun orang tua itu tidak boleh. Ya, gitu ya. Jadi itu hak Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ya kalau berbakti masalah berbakti dunia pada masalah dunia gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu tadi berbakti kepada kerabatnya, itu berbuat baik, teman-temannya dan sebagainya. Allah misal. Ya. Ini pertanyaannya meningkat ini Ustaz. Salah artinya meningkat dari sisi level ya. Ini kalau sudah Ustaz yang nanya memang beda ini. Udah makom. Jadi ridha Allah di atas ridha orang tua. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang tua agar anak kita selalu dapat ridha Allah? Masya Allah, ini pertanyaannya sangat berat. Pertanyaan buat orang tua ini ya. Artinya kita sebagai orang tua, kita juga nggak mau kalau anak-anak kita jadi anak durhaka kan gitu. Yeah. Nah, ini gimana sikap kita sebagai orang tua nih? Ya, jadi memang yang pertama anak itu juga harus dikasih tahu ya bahwa dosa kepada orang tua ini berat betul. Terus kemudian yang kedua, ya orang tua ini harus juga mendoakan anaknya selalu supaya anaknya bisa menjadi berbakti, hati yang lembut begitu. Yang ketiga, orang tua ini juga kalau bisa ya menahan diri, jangan sampai emosi, jangan sampai marah sama anak. Karena kalau orang tua sempat marah, sempat keluar doa, ya itu seperti laknat, artinya Allah akan marah langsung pada orang tua, kepada anaknya. Jadi orang tua juga kalau sayang sama anaknya itu tadi, ya mintakan ampun, doa kepada Allah Subhanahu supaya anaknya dimaafkan, anaknya diampun dosa-dosanya. Jadi gitu ya, doa orang tua itu manjur, makbul. Doa malam hari supaya anaknya dirubah kelakuannya, supaya anaknya menjadi anak yang baik, kelakuan-kelakuan yang tidak baik itu hilang seperti itu. Ya, terus itu tadi ya, jadi anaknya orang tuanya jangan kesulitan, jangan gampang ini, jangan ngomong sembarangan. Nanti jadi batu kamu. Jadi kodok kamu, jangan ya. Tidak ada sebuah kisah seorang imam Haramain ya. Imam di masjid ya, imam masjid. Katanya sih saya Sudaisi, tapi harus saya dapat riwayat juga bukan saya Sudaisi gitu. Jadi ibunya itu ketika kesal sama anaknya mendoakan, aduh kamu nak, nanti kamu jadi imam Masjidil Haram nanti kamu. Ketika itu kan kesal sama anaknya, tapi mendoakan yang baik-baik. Akhirnya benar dia jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Ya jadi kalau bisa entah kesal, entah bahagia, doakan yang baik-baik kepada kita. Ya seperti itu.
Allah misal. Masya Allah, Jazakallah ya Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Jadi hanya split aja ya, kalau kita lagi marah, split aja kepada hal-hal yang baik. Iya. Nah ini baik, Masya Allah Ustaz. Dari pertanyaan-pertanyaan kita ini menambah khasanah pengetahuan kita, dan memang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian menjadi ilmu. Jadi kalau kita ingat dulu sahabat Isa, bagaimana orang-orang Badui, orang-orang yang mohon maaf kurang sopan kepada Rasulullah bertanya, dan itu malah tidak berani ditanyakan oleh sahabat-sahabat dekatnya, tapi malah kemudian pertanyaan-pertanyaan itu menjadi ilmu sampai sekarang. Banyak sekali contoh-contohnya seperti Arab Badui yang kemudian bertanya, Rasulullah kamu ini sering bertanya, menyampaikan tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Nah, kemudian dari pertanyaan yang seolah-olah tidak sopan itu malah menjadi ilmu. Jadi kepada sahabat Isa yang ingin bertanya, apapun itu, mumpung kita masih ada kesempatan, kami persilahkan. Kita waktu sekitar 5 menit lagi akan kita tutup. Sambil menunggu Ustadz, memang sangat berarti sekali ya ketika bukan ridha orang tua itu mengantarkan kita ke surga. Bahkan disebutkan ada 2 pintu surga yang ada di dunia. Jadi ini sangat perlu kita perhatikan. Insya Allah ini reminder buat Anda pribadi. Walaupun orang tua sudah tidak ada, tapi Ustaz tadi menyampaikan bahwa sedekah atas nama orang tua akan memberikan syafaat kepada beliau yang sudah meninggal, dan kepada saudara-saudara kita semua insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini kita akan segera tutup. Sekali lagi kepada sahabat INSA yang ingin menyalurkan kurban, insya Allah INSA bekerja sama dengan lembaga-lembaga terpercaya yang sudah bertahun-tahun kami lakukan. Silakan kirimkan kurbannya melalui imsa.imsaker.us. Insyaallah ini amanah dan bisa dipertanggungjawabkan, dan nanti data-data yang kami salurkan ke Indonesia bisa disampaikan juga kepada penyalur kurban. Sekali lagi salurkan di kurban.imsaker.us. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami persilakan Ustadz untuk menutup dengan doa. Betul Ustadz? Ya, sebelum kita tutup ada satu lagi kisah ya, seorang ulama yang dia ingin sekali belajar kepada Imam Qutaibah. Jadi Imam Qutaibah ini jauh dia di Khurasan, begitu, di daerah Iran ya sekarang. Nah terus kemudian dia minta izin sama ibunya, mau belajar nih dengan Imam Khurasan, Imam Qutaibah. Temannya jangan, itu jauh nak, nanti ibu sama siapa? Ibu jangan pergi dah, begitu kan. Akhirnya dia take care ibunya, dia dengar ibunya sampai terus, kemudian ibunya meninggal. Ya ibu meninggal, selesai, terus kemudian dia jalan menuju Khurasan. Sampai udah jalan jauh, akhirnya orang-orang bilang Imam Qutaibahnya sudah meninggal, baru meninggal. Akhirnya balik lagi kampungnya. Sama orang kampung ditanya, kenapa kamu balik lagi? Ya Imam Qutaibah sudah meninggal. Ya kalau gitu ngapain capek-capek jalan gitu ya, ke sana jauh. Terus kata ulama ini, ada min tamratil ilm. Inilah hasil ilmu. Maksudnya ya apa yang sudah dia lakukan merawat ibunya itu lebih baik daripada belajar ilmu karena mendengar ibunya. Nah inilah sudah dipraktekkan gitu. Hadza tamratul ilm. Inilah buahnya ilmu ini sudah saya lakukan pada ibu. Nah, sahabat ilmu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa melanjutkan ya bakti kita kepada orang tua yang sudah tidak ada, bisa sedekah atas nama orang tua. Ya, terus kemudian juga bisa kurban atas nama orang tua. Terus kemudian juga insya Allah ya Allah Subhanahu bukakan pintu sebesar-besarnya karena kita berbakti kepada orang tua. Kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala yang mencatat kita dan yang memberikan posisi yang baik di samping Rasulullah SAW bersama sahabat yang lain karena kita berbakti kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli ala Muhammad fil malil a'la. Amin.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات يا قادر. اللهم اجعلنا من الذين يبرون والدينا والدينا. اللهم اجعلنا من الذين أبر الناس في والدينا. اللهم اجعلنا من الذين أبر الناس fi walidina birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami, orang-orang tua kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah, muliakan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, kerabat-kerabat kami, guru-guru kami, ya Allah, ampunilah mereka semua ya. Ya Allah, terkhusus kepada orang tua kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, ya Allah. Jadikanlah kami bisa berbakti kepada orang tua, meskipun orang tua kami sudah mendahului kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami bisa mensedekahkan selalu atas nama orang tua kami bisa melanjutkan misi keinginan orang tua kami bisa melanjutkan kembali ya Allah keinginan-keinginan orang tua kami ketika mereka di dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Aziz Rahman, jadikanlah kami orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami bisa berbakti kepada orang tuanya. Jadikanlah cucu-cucu kami bisa mendoakan dan berbakti pada ya Allah, jadikanlah kami memiliki pahala yang besar karena bakti kepada orang tua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin insyaallah ya amin Allahumma amin.